Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat suatu database menggunakan aplikasi Microsoft Access. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Teresia Osi. Sebelum kita mulai ke prakteknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Microsoft Access dan apa itu database. Microsoft Access adalah salah satu software pengolah database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan salah satu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, contoh dari penggunaan Microsoft Access adalah buku telepon, buku perpustakaan. Jika di kampus atau sekolah, Microsoft Access ini berguna untuk menginput data nilai siswa. Dan jika di perusahaan, Microsoft Access itu berguna untuk menginput stok barang di gudang. Sebelum teman-teman mulai ke praktiknya, siapkan kertas atau modul laboratorium komputer agar teman-teman bisa mencatat setiap poin dari video ini. Nah, di sini kita akan membuat suatu database, yaitu data nilai siswa. Ada pula langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membuat database baru. Oke, yang kedua, membuat tabel yang berfungsi untuk menyimpan data. Yang ketiga, membuat query yang berfungsi untuk menyaring data. Keempat, membuat form yang berfungsi untuk memasukkan dan mengubah data. Yang kelima, membuat report untuk menampilkan dan mencatat data. Nah, sekarang kita terlebih dahulu membuka aplikasi Microsoft Access-nya dengan cara klik Start All Program, lalu kita cari Microsoft Office. Lalu kita pilih Microsoft Access. Nah, setelah kita buka, kita langsung pilih blank database. Nah, kita pilih, kita klik lambang dokumen, kita namai itu dengan contoh database saja. Ya, karena kita ambil dari lain sumber. Kita pilih create. Setelah itu, langkah kedua kita akan membuat tabel. Nah, caranya kita bisa klik terlebih dahulu tabel 1 di lembar kerjanya untuk kita close. Kita close dulu. Setelah itu kita ke menu create, pilih tabel design. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ketik saja di kolom field name nomor underscore urut, data type-nya text, nama siswa, data type-nya text. Jadi peraturan di Microsoft Access adalah spasinya kita menggunakan underscore. Ya, kita tidak bisa menggunakan spasi ataupun titik ya. Nah, ini nanti akan ada warning dari Microsoft Access-nya bahwa ini tidak bisa. Jadi kita harus tetap menggunakan underscore. Kita tulis matematika, Indonesia, bahasa Inggris,
dengan data type number, IPA juga number. Setelah itu kita akan menambahkan primary key pada nomor urut. Caranya kita klik dulu tabel nomor urut, setelah itu kita tekan tombol primary key. Lalu kita save tabel 1 ini. Caranya klik kanan, save. Kita namai dengan data nilai siswa. Oke. Nah, seperti ini. Kita close. Oke. Kita close dulu tabel yang tadi kita buat. Setelah itu kita membuat query. Caranya kita ke menu create, pilih query design. Nah, kita pilih aja add, maka akan muncul. Nah, kita akan isi tabel di bawah di bagian field dengan nomor urut, nama siswa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Sesuai dengan urutan ya. Setelah sudah kita masukkan yang terakhir yaitu IPA, kita akan memasukkan rumus di field baru atau di sampingnya IPA itu dengan judul rata-rata. Nah, jadi kita akan kasih tahu, kita akan menambahkan tabel rata-rata dari nilai IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu berapa sih? Jadi kita akan memasukkan rumus pengolah angka di sini. Nah, caranya kita tulis rata-rata, rata strip rata titik 2. Nah, jadi kita memasukkan rumus itu harus sesuai dengan yang ada yang kita tulis yang di awal. Jadi kalau misalnya huruf besar ya huruf besar, menggunakan huruf kecil ya huruf kecil. Intinya adalah disamakan dengan yang kita tulis tadi. Kalau kita menggunakan underscore, kita menggunakan underscore. Nah, oke, kita masuk ke rumusnya. Titik 2 kurung siku mat tutup kurung siku. Nah, ini sesuaikan dengan underscore huruf besar kecilnya dengan data yang pertama kali teman-teman bikin. Ditambah-tambah semuanya. Udah begitu, kita tambah lagi field baru, keterangan rumusnya. Keterangan titik 2. Nah, kalau di dalam Microsoft Excel itu menggunakan if. Kalau Microsoft Access kita menggunakan EEF. Oke. EEF kurung buka biasa, lalu kurung siku rata-rata tutup kurung siku lebih dari sama dengan 65, koma petik lulus, petik, koma, petik, remedi, petik lagi, baru di kurung tutup. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kita save. Caranya sama, klik kanan, save, lalu kita namai dengan query data nilai siswa. Oke, setelah kita save, jangan lupa di close. Oke, kita close, klik kanan, close. Kita ke langkah berikutnya, kita akan membuat form ya. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu data query yang tadi kita bikin. Setelah itu kita pergi ke menu create, kita pilih form. Nah,
maka akan langsung otomatis muncul seperti ini. Setelah itu kita edit sesuai dengan kebutuhan. Kita perbesar, kita perkecil, atau bisa kita edit satu persatu, atau bisa juga semuanya seperti ini. Jika kita ingin mengeditnya sendiri-sendiri satu-satu, kita tinggal klik aja semuanya atau blok semua, terus kita ke menu arrange, terus ke remove. Setelah itu kita bisa edit sesuai dengan keinginan satu persatu, atau seperti apa, atau seperti yang ada di layar. Nah, setelah kita edit sesuai dengan kebutuhan kita akan menambahkan tombol di bawahnya. Nah, caranya klik kanan pada query data nilai siswa, kita pilih view design. Setelah muncul, kita pergi ke menu design dan klik button yang ada lambangnya XXXX. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Setelah kita gambar di bawah data yang kita isi tadi, kita pilih record operation dan kita pilih save record di sebelahnya. Pilih next. Setelah itu ada text dan picture. Terserah teman-teman mau pilih text atau picture. Nah, di sini kita menggunakan text. Kita tulis manual, simpan. Kita ketik manual maksudnya. Setelah itu kita finish. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bikin lagi tombol baru di button, terus kita record operation, kita pilih add new record, next, terus kita pilih text, kita ketik baru, next, kita finish saja. Nah, sesuaikan ukurannya. Teman-teman bisa pause ya, atau bisa replay kalau teman-teman masih merasa kecepatan video ini. Nah, kita klik kanan, lalu pilih from view, maka akan muncul seperti ini. Jangan lupa di save. Oke, kita namain aja. Oke, samain aja, gak apa-apa, nggak masalah. Nomor urut 1. Kita akan membuat 2 data terlebih dahulu, nanti kita akan tambah di lain cara. Setelah itu kita simpan. Untuk rata-rata dan keterangan itu tampil secara otomatis ya. Nah, setelah itu kita yang kedua, caranya klik tombol baru, kita isi, maka rata-rata dan keterangan akan muncul secara otomatis. Setelah itu jangan lupa disimpan. Kita klik kanan, save. Oke, terus di close. Setelah itu kita cek terlebih dahulu semuanya dari tabel hingga query data yang tadi kita isi secara otomatis terisi setelah kita simpan di langkah from tadi. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membuat record. Kita klik dulu data query sebagai pacuan kita membuat record. Kita ke menu create, lalu kita pilih record wizard. Oke, kita gunakan saja semuanya. Kita pilih panah 2, kita next saja, terus kita next saja, next, kita pilih tabular, kita next. Ini adalah title, teman-teman bisa pilih sesuka teman-teman. Kalau tidak akan memilih, next saja. Nah, di sini ada preview, kita pilih preview, terus next, maka akan muncul seperti ini. Kita akan tambahkan garis tabel. Caranya klik kanan lalu pilih design view,
Setelah itu kita blok semua kolomnya, lalu pergi ke menu desain, pilih bright lines dan pilih bold. Nah, kita bisa tampilin itu di print preview. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika teman-teman kurang puas dengan tampilannya, teman-teman bisa rapiin lagi ke design view. Jadi klik kanan design view, teman-teman edit lagi, terus teman-teman bisa ke print preview lagi untuk memastikan bahwa itu sudah rapih atau belum. Bisa diedit sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan. Teman-teman juga bisa ganti yang tadi underscore menjadi spasi. Teman-teman bisa editnya di sini. Dibuat semenarik mungkin. Kalau menggunakan underscore kurang menarik, teman-teman bisa editnya di sini seperti itu ya. Jika dirasa sudah rapi, kita save dan kita tampilin untuk yang terakhir kalinya kayak gimana print previewnya. Oke, akan muncul seperti ini. Ini sudah yang terapi. Setelah itu kita close. Nah, kita akan input dua data lagi. Kita klik yang form, yang bagian ketiga ya. Kita akan tambah, kita klik tombol baru yang tadi kita sudah buat, nomor urut, nama siswa, kita isi semuanya, kita simpan, lalu kita bikin lagi yang baru dengan nomor urut 4. Jika sudah kita simpan, setelah itu kita klik kanan, kita close. Nah, kita bisa cek itu secara otomatis akan bertambah datanya di dalam tabel query dan record. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi yang tadinya 2 bisa jadi 4. Oh iya, hampir lupa, video ini saya ambil di channel YouTube Double Bowler dan Cloud A1. Kesimpulan dari praktek kali ini adalah membuat database secara sederhana itu diikuti dengan 5 langkah. Yang pertama, kita membuat database baru. Yang kedua, kita membuat tabel. Yang ketiga, kita membuat query. Keempat, kita membuat form. Kelima, kita membuat report. Nah, kalau teman-teman masih bingung tadi di prakteknya, apa itu primary key? Primary key itu fungsinya untuk penanda, jadi pembeda dari yang lain, nggak ada data yang sama. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata.